Dalam banyak hadis yang dijelaskan para ulama itu semut ma'ala sebagai ilmu kita ini apa? Dalam banyak hadis dari para ulama dan menjadi perilaku ini nama sebagai umul kitab nama Al-Fatihah. Sampai saking agungnya Fatihah itu mayoritas ulama mengatakan meyakini bahwa la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Salat itu tidak dianggap sah tanpa bacaan apa? Fatihahnya. Dan kata hadis sing nerangaken Kanjeng Nabi dawuh sahabat ala adluka bikan sil Quran atau bi umbil Quran. Dan itu ala Nabi dijawab napa Al-Fatihah. Nah, sing kula niat kula sampai nonton mriki bahwa kemudian ini eling-eling tenan ya. Gairah baca Fatihah atau semangat baca Fatihah itu hilang saat lafaz-lafaz yang menjadi pakem ya. Niki rungono ya. Lafaz-lafaz yang menjadi pakem niku pun menjadi rutinitas. Ya, lafaz-lafaz yang jadi pakem pun jadi napa? Rutinitas. Agama atau apa saja itu kehilangan roh ketika hanya menjadi rutinitas. Makanya itu tanggung jawab seorang ulama atau wali atau siapa saja untuk menghidupkan agama lagi. Lewat bahwa itu menjadi mental, harus menjadi karakter, ya, menjadi mukhul jasad, ya, menjadi insijam bil qalbi, menyatu dengan hati. Misalnya ngeten ya. Kalau ainul yakin, hakul yakin bahwa kalau benar, dan ini harus disyariatkan ya. Kalau nu berkali-kali dihentikan bapak untuk ijazah kanging dia Hamid, kanging guru-gurunya kan sering mau Fatihah 100 kali. Itu dari segi rutinitas atau dari segi jumlah. Tapi sebetulnya lebih dari itu ya. Jadi kalau terangkan ya. Kita atas nama sebagai ulama, atas nama sebagai tiang senyekseni perubahan zaman. Niku kemudian Fatihah atau agama itu tergusur oleh kata-kata yang diciptakan masyarakat modern, ya. Misalnya demokrasi, misalnya kesejahteraan, misalnya apa ya. Sebab niku lewat ngaji niki kalau baleni malih ya. Kenapa Fatihah menjadi umul kitab dan kenapa pula diulang-ulang saat napa to? Salat. Intinya Kanjeng Nabi nek hadis bukti Allah dawuh qasam tu salat baini wa baina abdi nisfain, sebagai lewat isman. Nisfun li wa nisfun lil abdi. Fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Qala hamidani rabbi. Sampai malik yaumiddin. Ketika ia kana budu wa ia kana stain, Allah ngendikan wahadani abdi atau zakaroni abdi. Ketika mulai ihdinas siratal mustaqim, Allah ngendikan ini hada li abdi wali abdi masalah. Ini data hambaku dan bagi hambaku berhak mendapatkan apa yang dia minta. Okay. Perlu kalau aturakan tentang mriki bahwa ya kalau bolak-balik matur ya. Ketika kita maca misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, bahwa segala puji, segala nikmat, segala keagungan, segala yang ada di bumi ini hanya milik Allah Rabbil Alamin. Itu satu kata pakem dalam Islam. Satu kata pakem dalam Islam. Bahwa segala puji, segala kebaikan, segala yang baik itu milik Allah. Kenapa ini dikatakan pakem? Ya, di era jahiliyah tentu orang mengkaitkan nikmat itu karena berhala, karena lata usia. Di era modern orang mengkaitkan nikmat karena uang, karena fasilitas. Di era yang semu kayak ini orang nikmat nunggu kalau jabat, kalau punya uang, kalau punya pengaruh. Sehingga saat orang bisa memusnahkan itu semua, ya, menghilangkan itu semua, dan meyakini bahwa semua nikmat itu karena Allah, semua kebaikan juga karena Allah. Maka ini menjadi pakem dalam Islam. Alhamdulillah, bahwa yang berhak dapat puji hanya Allah, yang dapat pujian hanya Allah.
Sebab itu Allah benar-benar tersanjung sampai ngendikan fa idza qala al-abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi hamida muji ini sapa napa abdi. Nah, kata pakem dalam alhamdulillah ini benar-benar pakem, satu kata yang luar biasa, satu pakem. Karena alhamdulillah ini harusnya bisa menghilangkan kesyirikan, kegembiraan di luar karena Allah. Dia memantapkan tauhid, memantapkan segala yang menuju tauhid dan menghilangkan yang berbau apa? Syirik. Ini penting kalau aturakan sehingga roh bahwa alhamdulillah sebagai ruhul Islam itu kelihatan sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala hamidani abdi. Hambaku benar-benar muji saya. Nah, kenapa muji dimulai dengan alhamdulillah? Kalau bolak-balik matur bahwa segala perilaku hamba atau mental seorang hamba niku harusnya menuju Allah itu arahnya menyanjung. Ya mulane alhamdulillah boten enten istighfar. Kalau termasuk ulama sing nak istighfar rada pelo. Nggih tahu nggih sering tapi tidak sesering membaca alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu paling sering diulang-ulang di Quran dan itu menjadi pakem. Menjadi apa? Pakem. Boten hamidullah, tapi alhamdulillah amun salah paham nggih. Kula bolak-balik matur. Dalam ilmu tasawuf maupun ilmu balaghah. Cara ilmu balaghah niku nak muni hamidullah niku bahasane insa. Nggih, bahasane apa? Insa. Hamid tu muji ingsun Allah ing Allah. Niku cara balaghah, cara tasawuf. Kowe iku sapa kok nganti muji Allah? Mau memuji tenan muji nganti sepi? Sepi kok. Tiga Mustafa menurut aku berhormat bagus banget. Menghormati Mustafa paling spira, paling Yusuf. Aduh raja tidak no. Nggak bisa. Mau hormat nanti apa? Spira. Sebab itu di Quran itu tidak ada kata alhamdulillah yang diisnadkan lil mutakallim. Semua Quran, semua hadis itu Nabi tidak pernah mentradisikan misalnya orang sabbahtu wa atau hamidu wa. Tapi semuanya dengan bentuk pakem, itu kalam khobar. Kalam sudah menjadi kalam khobariyah. Alhamdulillah, subhanallah, walhamdulillah. Kenapa demikian? Karena kalau hamid tuwah, saya muji Allah. Mau muji tenan, muji nanti. Jadi kalau dalam rasa balaghah itu misalnya zaman muni, Sultan adalah orang agung. Dengan mengatakan saya menghormati Sultan. Itu beda sekali. Kalau saya menghormati Sultan, artinya saya pribadi menghormati Sultan, gue wong liya. Atau kowe menghormati Sultan, oleh menghormati nganti sepi. Beda kalau dipakemkan. Dipakemkan gini, Sultan adalah manusia agung. Ya. Itu semua orang yang menyalahkan Sultan itu salah. Kalau buatan Republikan, buatan Sultan ini maksud kalau ini bahasa. Apa contohnya ganti SBY itu kalah. Prabowo. Kalau balik ini bersama ngerti. Saya di sini dalam promosi. Kenapa Fatihah benar-benar begitu terhormat, begitu hebat di mata Allah. Bersama ngerti asal usulnya. Kalau jadi rutinitas itu kita akan kehilangan apa? Gairah, kehilangan apa? Roh. Kalau balik ini. Kalau mau kan mengatur, Fatihah itu semuanya pakai kata pakem, kata dasar. Secara konstitusi itu kaitannya menundang-undang apa? Dasar. Faiza qala al-abdu ini terhadis kunci. Alhamdulillah qala hamidani abdi. Hambaku muji. Pengiran tersanjung sekali. Nah, saat ini kan secara tasawuf, secara ilmu hakikat, bahkan secara ilmu lughat, ilmu apa? Lughat kata balaghah. Itu kenapa tidak hamid tuwah? Saya muji Allah. Karena umpama kowe muji nganti sepi. Yang misalnya aku di duit 1 juta. Terus aku muji pangeran. Berarti pangeran tarifnya mau apa? 1 juta. Nah, jadi caleg DPR Bantul berarti pangeran tarifnya mau terima apa? Aku mau muji. Tapi beda kalau dipakemkan. Kalau dipakemkan itu tadi misalnya teman mengatakan Sultan adalah manusia agung. Itu siapa saja menghina kesannya salah. Allah adalah zat yang harus disembah. Allah adalah tempat tujuan akhir. Allah itu tidak ada di kata-kata manusia muslim meyakini Allah Subhanahu.
Tapi tidak ada kata-kata manusia muslim atau manusia mukmin meyakini Allah. Tapi dipakemkan Allah. Memang Allah benar-benar zat yang menjadi tujuan akhir. Paham ya Gus Nan ya? Dan wiridan untuk mandi tak ijazah. Mergo wiridan model iki Gus Nan niku jek ana anania ya, muni sekolah-kulah. Makanya dalam tasawuf kemudian dikenal makam fana, makam yang menghilangkan diri sendiri total di depan kebesaran Allah. Ya. Karena kita muni saya, umpama tenan ke hormat itu nganti sepi. Iya. Wes ngono cek umat-umatan. Lagi tidur, lagi rezeki muni hamidullah, ndalan lagi radio napa? Rezeki. Sehingga alhamdulillah dipakemkan sebagai konstitusi, sebagai dasar. Alhamdulillah. Begitu seterusnya Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, semuanya pakai kata pakem. Bahwa ini Pancasila, konstitusi negara. Bahwa ini presiden orang agung misalnya, ini ulama orang agung. Itu lebih pakem ketimbang sampai mengatakan saya hormat presiden, saya hormat sultan. Karena saya ini kan kemudian sebatas makna sih. Itu yang dimaksud wa ma qadaruhu haqqan qadri. Mereka tidak bisa mendudukkan Allah sesuai tingkat kehormatannya Allah, sesuai tingkat kebesaran apa. Sebab itu Nabi kalau ngajari itu semuanya alhamdulillah subhanallah. Sama nanti buat ngertat hadis tadi Nabi hamidullah atau sabtu, betul semuanya pakai redaksi pakem. Ya, pakai redaksi apa? Pakem. Lah sing ora redaksi pakem iku namung lafaz-lafaz istighfar, memang kaitane mbek makhluk. Muni astaghfirullah, kula nyuwun sepura Gusti. Angger muni nyuwun sepura mesti kepentingane hazum nasi nang di sepura nang di swarga nang kelon berita dari itu mesti begitu. Paham ya? Sebab itu Quran sing pakem-pakem ora ono bakas istighfar. Quran sing pakem nang pinten sekitar 7. Niku termasuk Fatihah. Nggih, ayat kursi. Jadi yang pakem-pakem itu mesti tidak ada yang mengaitkan dengan makhluk. Surat apa ya? Kau no bakat manusia belas. Sebab niku kalau bolak-balik cerita, kata cerita tentang dunia tasawuf, tentang hadis-hadis. Wonten tiyang mlebu neraka. Wis entek ngamek dene ora tau apik mlebu neraka. Ning neraka men wiridan ya Hanan ya Manan ya Hanan. Dan dia nikmati wiridan itu. Bisa malaikat kan pusing. Ini orang di neraka tetap muji Tuhan. Ya santai mawon ya neraka muji wiridan. Terus pangeran malaikat, kowe tahu roh kau lagu dengan neraka muji itu. Memang terus Gusti kula nggih jaga. Pangeran neraka kok muji terus. Terus akhirnya tak kok iwek pangeran. Lha kuwi salbane neraka cek muji aku lho napa hubungane neraka mek kula. Hubungane kula bejinan nggih muji cek kula neraka nggih boten nenten apa. Kalau lah perasaan yang ngoten sebagai orang alim perasaan tua. Umpama malaikat Jibril ngandani aku min ahli nar, bukan nanti mengaruh. Apa kalau misalnya sudah begitu, saya tidak boleh muji Tuhan, saya tidak boleh nyembah Tuhan. Nyembah Tuhan itu hukum pakem, hukum apa? Pakem, tidak ada kaitannya dengan neraka atau apa. Seperti saya harus mengatakan 2 tambah 2 itu 4. Saya dapat jadi apa enggak? Saya kalau waras mengatakan 2 tambah 2 apa? 4. Paham ya? Sama seperti saya harus mengatakan Allah itu satu, Allah as-somad, Allah al-har. Saya dapat surga apa enggak, ya harus tetap begitu. Akhirnya pengiran takut, lalu Pak nyembah aku, memuji aku, mungkin yang rokok. Oh, jadi malah diterang pengiran. Nah, apa hubungannya? Mesti kalau yang rokok gak muji. Mesti ada hubungan. Nah, jenis kamu lah, kita muji, kenapa? Gusti Allah. Nah, ini pentingnya Alhamdulillah. Dengan kata pakem, itu bahwa cara bahasa balaghah jadi kalam khobar, kalam sudah dipakemkan, tidak bisa rubah, harus alhamdulillah. Itu hamidani abdi. Terus sampai dengan segala keputusan kepakeman alhamdulillah, akhirnya orang ada isek. Nah ketika isek ini, rindu ini ke makam hudur. Ke makam apa? Hudur. Nah makam hudur ini kemudian diekspresikan lewat redaksi iya kana budu wa iya kana. Kula namung nyembah jenengan, namung nyuwun tulung teng jenengan. Mulai perkara, wis bakat kawula mari perkara, nyuwun tulung. Wong terus nafsiri dhewe-dhewe. Nyuwun tulung ngadepi mertua, ngadepi ibu. Nyuwun tulung yo. Nyuwun tulung dadi caleg, dadi DPR, nyuwun tulung duwe pengaruh. Gitu, agar nyuwun tulung bakat manusa mesti bu.
bulat. Kalau ada Fatihah itu dibari Maliki Yaumiddin. Orang gak nyuwun tuh, wong itu mesti apa? Bulat. Oleh nafsiri wong sepi. Sebab itu diterangno ihdinas siratal mustaqim. Bahwa nyuwun tulung itu sangat erat kaitannya dengan hidayah. Itu siratal mustaqim itu apa? Quran narifi namung alladzina an'amta alaihim. Ya pokoknya galane tiyang sing jenengan paringi nikmat. Itu kan gak jelas kriterianya. Galane tiyang sing jenengan paringi apa? Nikmatnya Allah itu nomor satu yang jelas itu iman sama ridho sama qada. Ini gue eling-eling. Lan kula nu bolak-balik matur, kula sederenge mriki Ahad, Senin, Jumat. Jumat itu kula mulang teng sarang jam 8 ngantos jam 11 karena gantikan 2 minggu ke depan kula mboten mulang. Kula kok bolak-balik matur, kula berkali-kali ngelepas tonggo-tonggo haji. Kula ngomong, haji itu hebat karena ibadah. Sehingga ibadah yang lain juga hebat. Misalnya kita fikir, ibadahnya sabar. Kita kaya, ibadahnya zakat. Kita alim, ibadahnya mulang. Nah, kados kula ini misalnya ditekir sing ben kuat haji ya biasa mawon. Saya lebih bangga saat ngajar karena saya ulama, saya akan lebih merasa nyaman ibadah kalau napa mulang. Soal saya secara materi mungkin ditekir mampu haji ya saya wajib haji karena saya secara materi ditekir mampu haji. Tapi itu kan kaitannya maliyah. Karena kuat haji wajib haji. Tapi kebanggaan kita sebagai ulama, sebagai orang, kebanggaan kita karena ngajar. Perasaan kula niku umpama kula ra kaji, ambek kaji mulya kula. Karena apa? Kita harus yakin bahwa Nabi hanya dawuh khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Selagi kita masih ta'allamal Qur'an wa 'allama ya kita menjadi khairukum. Saya sudah gitu. Dan kita harus yakin, saya sangat yakin. Paham ya? Jadi kita harus yakin. Sebab itu anam ta'alihim bentuknya kayak apa ya? Bentuk yang digedaki Allah. Dalane tiyang sing jenengan paringi. Jangan tafsirkan. Ya, tapi kemudian itu orang selalu banyak kepentingan. Senang duit, nikmat jadi duit. Senang jabat, jadi nikmat jadi jabatan. Senang wedoan, nikmat jadi bojo ayu akeh. Paham ya? Senang pengaruh, nikmat ya ono sing nyucupi, ono sing dilo, senang omongan didang-diding wong enggak. Nggih, macam-macam. Terus diterusaken siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wah, pantangane wong takwa mesti paling ditakuti itu kalau Allah tidak berkenan. Pantangane wong takwa mesti tok, jangan sampai punya sikap sing Allah tidak berkenan. Lah yang paling dekat dengan sifat Allah tidak berkenan, yaitu tidak bisa syukur. Ya rungono tenan. Mau kowe kaji ping 100 ya, apa ya anggere ra iso syukur ora ngambu swarga. Paham ya? Jadi karena tidak syukur itu awal dari orang janggal dengan keberadaan Tuhan. Sebab itu tidak ada hadis se-ekstrim kayak orang tidak syukur. Wong zina hadisnya ringan. Wong mateni wong hadisnya ringan. Tapi kalau orang tidak syukur, malam yaskur na'ma'i walam yaskir ala bala'i falyatu proban wal yakhrus min tahti ardi wa samai. Sing ra syukur mek nikmatku, ora usah anggap aku pangeran. Ora golek pangeran liya, ku entek-entek kon golek pangeran. Kok sama ke bumiku. Tidak kok tidak rugen barang ditampung di kera oleh ancaman pada zina tidak se-ekstrim itu. Paling banter ancaman yang zina mlebu neraka. Iku ning Quran jane istisna ilaman tabah. Walladzina yaquluna ma wa ilahan akhar wa la yaquluna nafsal lati harrama wa illa bil haqqi wala yasmu. Sampai wa ma'al dalika yal ko asaman terus yudu ayatu dimaran terus sampai ite ora ilaman. Dosane zina mateni wong iku jane istisna ilaman. Tapi kalau dosane ra syukur ndak ada ilaman tak. Pokoke hukume pangeran baku. Walain kafar itu mina ada sini kok. Lasa itu orang istisna, orang ilaman tak baik orang. Paham tuh, gue udah syukur di pertuang ngono. Alhamdulillah. Wes patok. Cocok itu udah kok. Makanya dalam ilmu hakikat yang namanya syukur itu pakem dalam Islam. Semua di Quran gitu. Lain syakartum la azidan aku. Walain kafartum min azabil azab. Sudah tidak ada istisna illa tidak ada. Habis di situ. Falyatu proban apa? Siap.
Lho kula nu saking kepingin ngelatih syukur. Sampai saat ini kula latih terus. Kula nu sering urip piyambakan, sampai kula jarine wong akeh di omah niki. Iku tetep sering teng kos-kosan dhewe. Kula sering lunga piyambakan. Saking ingin saya melatih diri bahwa saya syukur itu tidak boleh kena hujat. Jangan-jangan saya syukur karena dicucuk santri, disalami, tempel, dihormati. Saya melatih diri. Umpama aku urip dhewean iso syukur ndak. Kadang ning dalan dipisoi wong-wong salah paham dipisoi. Kita harus melatih diri. Ternyata itu tidak apa-apa semua. Kalau kita berlatih hari itu tidak apa-apa. Jangan sampai syukur kita ini terbiasa dengan hijab. Misalnya syukur nanti duit, syukur nanti untuk prestasi. Itu harus kita latih. Kalau tidak, kita akan terjebak syukur bersyarat. Bukan pengeran bersyarat. Syukur apa? Bersyarat. Bangunan politik tapi, bangunan kontrak politik tapi. Koalisi ini bersyarat setelah pemilu legislatif. Bukan pengeran harus pakem. Meraulah apa bersyarat. Jika sekolah saat ini kalau kandani. Anak kulo kelas SD kulo latih. Kalau bapak nanti tidak jadi seorang nggak senang bapak semua itu nggak apa-apa kan, nggak apa-apa, harus dilatih. Anak saya kecil sana. Bukan apa-apa, bukan karena kita gedeng orang, tidak harus dilatih. Bahwa hubungan dengan Tuhan harus final. Allah harus ini. Termasuk final dimulai detik ini juga. Final dimulai detik ini juga. Jangan katakan hubungan Tuhan itu nunggu kita di surga nyaman, kalau di neraka sengsara itu tidak. Sekarang juga kalau kita dapat ridhonya akan nyaman dan kita tidak ingin surga lagi. Sekarang juga kalau kita dapat surganya, juga sekarang juga kita sengsara, tidak usah nunggu kita nanti di neraka. Loh enggak? Kalau ngerasa di surga kita niki pas mulang, pas senang pengiran di surga. Bukan apa-apa, memang hubungan dengan Tuhan harus dimulai per detik, bukan nanti-nanti. Makanya ketika ada yang hikam wonten law asyraka laka nuru basirati la ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tatila ilaika. Law asyraka laka nurul basira, andaikan mata hati kamu terbuka, kamu akan melihat bahwa akhirat itu dimulai sekarang. La ra'aital akhirata aqraba ilaika min antar tatila ilaika. Law akhirat mbok paran. Saiki lho iku. Terus akhirat. Terus diterangno mbek Sabtu Hikam. Inti daripada swarga itu kan simbol ridha Allah. Inti dari neraka simbol sukses. Apa kowe saiki kuat nampa sukses? Apa kowe saiki gak kuat misalnya nampa ridha? Umpama kowe wis yakin sing paling penting ridha Allah, sing paling gak menghindari sukses. Ora usah ngenteni akhirat. Sekarang juga kita punya kenikmatan yang luar biasa karena ridha Allah, juga punya kesengsaraan yang luar biasa karena apa ngenteni sok? Dan itu saya nikmati betul. Kalau tiap detik itu hubungan pulau pengenannya, termasuk hubungan saat pulau jatuh. Karena saat saya jatuh, kalau saya sengsara itu bodoh-bodohnya orang. Misalnya aku jatuh paling banter kan, paling banter misalnya kayak Madun dan wah Gus Bah, saya ini Senawali, saya kena dinut, misalnya Mustafa. Iya, kok ngalim kok ngono. Karena aku nganggep ngane markai iki. Wong ra penting-penting iki. Berarti aku turun derajat. Sombong nganggep Madun mesti makhluk pangeran tenan. Kita pusat ana koyo pangeran omongane penting. Pak. Lah kok pintu. Sing biasa ra penting ben tetep ora penting. Paham ya? Pulau ini ulama paling biasa-biasa mohon. Masalah tauhid pulau pakem. Mana biar pulau gue kiai kesan wiridan seru CPD pulau masalah klasmen. Oh dia kan pulau. Tak wiridan mengira dulu pulau. Saya mulai ngaji ini kemarin ini jadi pulau itu buat apa? Kena wiridan pulau itu buat. Langsung ya la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah. Karena ini hukum pakem dengan atau tanpa kita ya alhamdulillah. Makanya ketika alhamdulillahirabbil alamin fa idza qala al abdu alhamdulillahirabbil alamin qala hamidani abdi. Nah, kesaksian ulama yang pada tingkat demikian tadi yang kayak saya terangkan tadi, itu kesaksian yang nanti ulama itu sejajar dengan malaikat, bahkan sejajar dengan Allah. Lalu ketika Imam Ghazali, orang no ulama kecuali wali. Ulama kok ora wali, ku serapati ulama.
Mergo kesaksiane ulama disejajarno kesaksiane malaikat bahkan kesaksiane pangeran. Iki sing disebut ning ayat syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi. Harusnya ulul ilmi kesaksiannya setara syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul. Tapi karena hijab yang setiap hari bertebaran, kita kesaksian kita pas-pasan. Ini alhamdulillah yang tadi mertuanya opo. Lalu pangeran kok disel mertuane. Alhamdulillah hukum pakem. Mereka buat kontrak kompensasi apapun. Paham ya? Wong senenge ngenteni ana sing hormat, susah ana sing ngledek. Salah opo kuwi dadi wong Islam iki nganggep manusa kan. Soal apa yang maten dan pangeran ngomong uang apiahnya dia. Soal sakit itu uang dan pangeran ngomong sakit. Dan itu yang hadir setiap detik di hatinya Nabi. Sebab itu Nabi meskipun hukum sosial, cara ngendikan mangka minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarohu fal yukrim doi. Semua kebaikan pada manusia, pada makhluk itu karena kontraknya minu billahi wal yaumil. Tapi kalau kita kena hijab, kontrak kita ya karena sosial. Apa efek contoh kerja ini? Hormat juga umum bintiur. Wih, PKI, nak mengingatkan ini kontrak ini sosial. Iya. Itu komunis ini. Karena kontraknya hanya selalu dengan kalau kita mukmin sejati, kontraknya bahkan untuk sosial, kontraknya dengan Tuhan. Makanya ingin bilai wali. Gue juga loh, aku mulang gue orang pernah mantu nih kiai, mereka perintah pengeran. Untuk kontrak saya dengan Allah masih uang alim, butuh apa? Mulang. Itu bedanya Nabi. Mulai nggak bolak-balik guyon. Aku ini lama serong Nabi Muhammad itu Nabi anut-anutan. Ketoro nabinya kalau gitu. Bahkan untuk hukum sosial saja. Nabi ngendikan mangkan ayu minu billahi wal yaumil akhir. Fal yukrim syarahu, fal yukrim doi. Fal yakul khairan awliya muslim. Semua hukum sosial, entah itu baik sama tetangga, entah cara ngomong yang benar. Kontraknya itu karena kita ingin billahi wal yaumil akhir. Bukan karena imbalan hukum sosial. Tapi bahasa ini mulai tergeser karena orang mukmin sudah anut LSM. Hormat ke wong binti hur. Tebar pesona biar punya daya tarik muhammad. Itu harus kita latih terus. Dengan pelatihan ini terus, maka kesaksian ulama dari sekarang dengan kesaksian malaikat, bahkan kesaksiannya pengiran disebut nama syahidahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'imam bil qist. Kenapa begitu? Karena kesaksian ulama tidak nunggu nanti, mulai sekarang. Itu yang disebut nurul basirah. Selaro aital asrota akroba ilaika min antar tatilan apa? Ilaika. Akhirat untuk parani barang lopo. Sekarang juga dimulai dari ini. Berapa bayang no? Wah, gua makom dulu, gak dulu, namanya gak itu dulu ngono, dunia. Nanti dari Nabi at-taqwa harunya, wa yusiru ila sadri salah satu nama. Ya at-taqwa apa? Nah, at-taqwa harunya dimulai dari mana? Dimulai dari mental kita, tidak pernah mengaitkan semua kejadian illa illallah wa illa billah. Tapi kalau kita masih mengaitkan kejadian dengan makhluk, itu awal dari kebencanaan, kesirikan. Soalnya senangnya ngenteni di duit, senangnya ngenteni di sopo orang, ngenteni bujone ramah, ngenteni yo repot. Wong itu gampang judes, senangnya ngenteni ramah, keselen kowe. Pak weh, tak napa kesel. Senang ngenteni santri loyal, santri udah keserang. Umat atine jembar hormat dia ini ora iso anggap. Beda politik wis grem. Wis biasa. Apa senenge kok repot, kakean kam. Lah betapa jeleknya kita hubungan dengan Allah kok ibadah bersaat. Jadi pangeran bagi partai politik ibadahnya kontrak apa bersyarat. Jadi saling menguntungkan ya Allah. Jadi kadang-kadang kalau kadang-kadang koalisi. Makanya lewat ngaji ini, yang baca ini menggawe uritan kalau pimpin ya. Kalau pimpin mata Fatihah yang 100 itu buat pelatihan ya, bahwa itu tidak main-main. Fatihah dikatakan umul kitab, umul Quran itu tidak main-main. Memang di situ banyak pakem-pakem akan kesaksian kehendak. Pakem itu jadi undang-undang. Alhamdulillah segala puji milik Allah. Milik Allah ini itu latih.
Umpama kowe ngamal yo ora ngrasa berjasa, mergo kowe yakin segala puji milik Allah. Umpama kowe dijasani wong yo ora terus ngrasa utang jasa nemen-nemen mergo kabeh nikmat yo sangka Allah. Ini penting kula atur. Mergo manusa iku ning donya malah ibut muk dolanan. Dolanan koyo dakon, ning donya koyo dakon. Kula sebagai manusa nek dikek dhuwit tiyang ki perasaan. Misale wong kula lesu dikek imangan wong ki perasaan. Tapi saisa-isane wong nek keimanan mergo sing dikekno. Rupa-rupane nasi, sing nasi ya Allah. Lah bu ekstrim no wong nganti iso ngekeki sego mergo iso mlaku ning bumi ini Allah. Tetap perangkat terbesar adalah jasane Allah. Paling banter jasane manusa iku mung minjah koyo dakon. Iki sego ning kene dipindah ning kene. Sego sing asline ning omahe dene dipindah ning kene. Apa ya dakon? Tapi sing duwe sego kan tetep pangeran. Dene iso liwat ning bumi iki bumine pangeran. Bahkan dene dhewe pangeran. Loh kenapa kamu lebih gampang melihat ini ketimbang melihat sadure ini? Iku jenenge hijab paham tuh. Kok lu ndelok terus menteri deh kok. Kenal menteri. Jadi antar. Tuh kali. Artinya kalau orang itu Allah itu hadir, mesti spontannya melihat Allah. Paham? Spontannya lihat Allah. Meskipun pada akhirnya ada syariat, ada aturan malam yaskurin, lam yaskuril, itu hanya aturan syariat. Kasus mangkana minum billahi wal yaumil. Kita hormat tonggo bukan karena kita ingin dihormati. Memang syariatnya Allah, mangkana minum billahi wal yaumil akhir paling krim sama kita matur nuwun mbek menteri itu. Iku mergo Allah ngutus matur. Umpama orang ngutus ora gunane kabeh biasane menteri-menteri. Kok dene berjasa piye mesti dikakno wae wong. Barang dikekno kan wae pangeran to. Kira-kira ra darani jahat. Selonang-selonang dikekno. Kira-kira wae pangeran ra dagem napa? Enggak. Lan kula bolak-balik matur, ibadah paling gampang kok ikhlas. Kuwi dibodohi nek kiai dari ikhlas wae. Ibadah paling gampang napa? Lha umpama ora ana ikhlas loro wani nyai. Kula nu nak ndonga mbek pangeran Gusti, jenengan cek pinter masjid no ikhlas. Umpama ora ana ikhlas kula ora wani nyai iki. Kemarin nyai gampang mergo ana napa? Ibadah paling gampang kok ikhlas. Kula misale kepen berjasa mbek santri. Jadi aku tidur duit, gawe no pondok kudu mulang gak dari. Dukung ikhlas. Kabeh nikmat nanging jenengan sebagai nikmat kan gampang. Tak patrono jenengan malah luwih gampang. Jadi repot tak pikir kula malah repot. Misalnya kula kepengin swarga, ndak ada ngajono proposal barang iki swarga. Ndak ada repot. Menisan kula nyembah jenengan krana jenengan malah enak sih. Malah nyaman kula. Dadak ibadah swarga barang dadak re. Mulane jare sing aran hikam. Nak ngenyek wong ra ikhlas itu contone gampang. Kaifatat tubu iwadon ala amalin huwa muftihi ilaika. Am kaifatat tubul ajraliman huwa muftihi ilaika. Menurut keyakinan seorang mukmin, segala amal baik kita itu kan karena hadiah dari Allah, karena pemberian Allah. Kowe entuk hidayah karena Allah, iso mulang karena Allah. Lho bareng wis ngekeki hadiah kok malah bejalu yo apa, kowe wis kan bae kan waras tawa. Paham. Iku padha karo misale madun tak kei sak miliar, dene tak kon dagang. Bareng wis dagang yo hadiah kula. Mergo dagang iso seneng. Iso dagang tak kei duwe, bareng dene dagange mlaku malah yo. Iku bentuk apa bentuk? PKI. Jadi kamu jadi ikhlas itu gampang. Kayak fasad lubu ala amalin dua muftihi. Bagaimana mungkin kamu menuntut sebuah iwat, sebuah pergantian, sebuah ijolan? Ninggone amal sing Allah ngadiahno ning kowe. Allah posisinya kan ngekeki hadiah, memberikan. Bareng wis ngekeki malah ditun. Itu. Apa-apaan. Kowe iso hafal Quran ya dikersakno pengiran, kowe iso mangan ya dikersakno. Kowe iso ibadah ya kersane. Bareng Allah ngersakno ngono saiki bejalu yo apa? Lha waras ta? Sebab itu kita dilatih dalam doa iftitah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah. Tidak ada sekutu sama sekali. Termasuk sekutu dengan diri kita tidak ada. Semua amal adalah karena Allah. Nanti dari singarang hikam itu sirinya kenapa tidak muni amil tulillah. Semua wiridan la haula wala quwata illa
Kenapa tidak ada kata tu? Karena kalau ada tu itu kesannya kan amil tulillah, misalnya Allah di atas. Amil tulillah berarti kan amil tu, Gusti kula ngamal, lah ngamal kula itu tak kena jenengan. Berarti kan ada saya, ada Allah. Sebab itu enggak ada ajaran dalam Islam begitu. Langsung la haula wala quwata illa billah subhanahu. Udah ada bakat amil tu, udah ada. Kok kula-kula dihilangkan. Malah ada ono wiridan kok. Udah ada. Langsung la haula wala quwata illa billah. Karena kalau ada tu, amil tu misalnya, kan ada tu, berarti kowe iku posisi duwe ngamal, rival. Paham ya? Terus ana Allah ning kene gue dia ya malam. Kok kondang gitu ngeki dia pengiran. Lah nek kesaksian wis ngono sing disebut syahida wa annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul mesti imam bil itu mesti adil. Kesaksian paling adil mergo jujur. Kowe nyekseni nek awak ngamal mesti adil mergo hadunah. Kowe ku sapa kok nyekseni awak iso ngamal. Tapi nek nyekseni Allah sing ngersakno mesti imam mesti adil mesti bener. Mergo fa innahu la haula wala quwata illa billah. Mulane kan Nabi nak muji la haula tak ngamek la haula wala quwata illa billah kanjun min kunusil as. Gudange aras. Ora timo gudange ngamal, gudange apa? Aras la haula wala quwata illa billah kanjun min kunusil. Tapi ngono kan roh nak versi terang kan. Bola-bola Indonesia yo rutini. Mulane kan Nabi begitu muji sampai la haula wala quwata illa billah kanjun min kunusil apa? Kita terus kalau niki ngaji ini buatin kalau niati nopo-nopo, kalau niati boleh kulo jenengan sedanten nganggep kulo tetap ahlul Quran maklum. Itu lebih mudah. Karena saya sebagai ulama tugas spesial saya yang ngajar. Khairukum man ta'allamul Quran apa? Nah kaji tugas yang suka. Umroh itu tugasnya yang nopo. Jadi artinya ini loh. Nah aku apa sebenarnya kelar kaji kelar umroh gue status sebagai orang suka loh. Mereka ditegur kelar. Tapi nak gue status sebagai ulama enak pas mulan. Paham ya? Ya kira-kira derajat ulama juga keren di. Keren derajat sebagai apa? Paham ya? Kita harus yakin itu. Khairukum apa? Man ta'allama al-Qur'an apa? Wala. Terus kita berdoa kalian Quran menggeni baca niki kula maca surat Quran bareng nanti Quran ki maca nak sing boten nggih maos Fatihah baca niku mengke kula mungkin Fatihah ping 100 ya. Tapi gini wow, latih terus bahwa saat sampai misalnya sampai naruh artinya, pokoknya pas muni alhamdulillah itu musnahkan semua kesirikan, musnahkan semua takluk kita pada selain Allah, musnahkan semua. Termasuk rasa syukur, rasa nyaman dalam hidup, musnahkan semua. Bahwa tetap alhamdulillah. Di surat Tuhan itu surat 16. Yes, 16. Ketika ulama-ulama termasuk tentang riwayat-riwayat. Ada 2 surat yang paling sering dibaca teng aras. Jadi itu surat Yasin kalian surat apa? Tuhan. Tapi nanti surat Tuhan sial, populer ya Yasin. Tapi cara surat Yasin iso ngomong ngene. Populer apa? Pulau populer go bedak wong mati. Cara surat Tuhan Yasin. Cocokan ya padha larane. Padha napa? Padha larane nyekak. Ora pe diamal utawa dadi akidah iki go bedak napa? Mati. Ya kok ora bener ya akhirnya padha apa? Mun iki 16 mun bagi iki. Al-Fatihah. تقبل الله منا منكم تقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر في القول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ نادى ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى
Allahu la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna. Hal ataka hadits Musa itu ana rasulullah ahlim kutu inni anastu naral aliyatikum ya bukabatin aw ajitu alam narijan. Falamma ata'anu ya Musa inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddas wa ana akhtartuka fastami' lima yuha innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin bima tas'al fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wa ma tilka bi yaminika ya Musa qala ya asai atawakkau 'alaiha wa ahussu biha 'ala ghanami wa liya qala alqiha ya Musa fa'alqaha fayyatun tas'a qala khudha wa la takhaf tanwa'iha siratal ula wa hum yadahila janahi wa tafruqu amin ghairu in ayatan ukhra binuriyaka min ayatin al-mudo in fadila bi'ala innahu tawwab qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu waj'al li waziran min ahli harun akhi ustud bihi asri wa asrifu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuruka katsira innaka kunta bina basira qala qad utita laka ya Musa wa laqad mananna 'alaika marratan ukhra id awhayna ila ubika ma yuha adikti fi kitabi qabli fihi yawmi falyum kisaqil ya'khudhu aduwwul li wa aduwlah wal qaitu alayhi fatamni wa tus'ala ini isamsi duka kata qulu hal ladullukum ala majrul farajana ila ubika kaita wala qatalna nafsan falajna kam anna sukuna fala bi sinina fi ahli majarat man ta'ala qadariya Musa wa ta'ala bi nafsi fakan abuka bi ayati wala tanyabi ila haitabu lahu qawlan layina la'allahu yatazakkaru ayyasa qala rabbana inna naqafu ayyafru alaina aw ayyatu qala la taqafa innani ma'akuma asma'u wa ara fa'tiyau faqula inna rasula rabbika la tanisra'il la tu'albikum qadinaka bi ayatin rabbik wa salamu ala man istabal kita inna batuhiya ilaina nal adab ala man tajaba wa tawalla qala rabbuna ya Musa qala rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma yas'a qala fama balul qurunil ula qala ilmuha 'inda rabbi fi kitab la yadhillu rabbi wa la yansa alladhi ja'ala lakum al-ardha wa khalaqa lakum fiha lawan fa akhrajna bihi azwajan min nabatin kulu wa aw an'amakum fi dzalika ayatin minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra wa laqad araynahu ayatina kullaha falana diannaka bisikrim mislihi fatal bainana wa bainal mau'idalla nuslifu nahnu wala anta makanan suwa qala mau'idukum yawmuz zinati wa ayyuhsaran nasuha fatawalla fir'aun fajama'atu sumata qala musa ilakum la tasharu wa wa idariban fa yushaitakum fi azab wa qad khaba man iftara fatarazahu amrahum bainakum asarun naswa qalu hadani la sadiran li zalikum Itori koti musla Fa'asmi'u kaidakum kemah Sofa wa qad afyaha yawma mas'ala Qalu ya Musa imma anjurka Muna walak Qala bal alku faidah ibaduhum wa isiyuhum yukhayyal ilaihi min tikrihim annaha tas'am Fa'awajata fi nafsihi khifatan Musa kulna la nafaf innaka antal ala Wal qima fiha min katal qadma sona'u kaitisa firwala yukutisa ilahaitu adan Wa'ul biasa Rasulullah qalu amanna bi rabbika Musa qala amantum lahu qabla adana innahu lakabirukum alladhi 'allamakum walau qad anna aydiyakum arjulakum ila qiblatin fi judu'in nakhal wa la ta'lamunna ayyuna asadu 'adab wa qalu lan nusbira 'ala ma ja'ana min al-bayyinati wal ladhi fatarana faqina anta ma tasbiha hadhihi al-hayati inna amanna bi rabbina yaghfir lana khutayana wa ma asrafna alayhi nafsan wallahu khairu wa lahu ajrun fa inna lahu la yamutu fiha wa la yahya wa man ya'tihi mu'minan qad 'amila as-salihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar
khalidina fiha dzalika jazaa'u man taqaddama. Walaqad awhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasa la taqafu tarakaw wa la takhsha wasra'u wa tashabbahu ma khashiyahum wa dhalla fir'aunu ma maru ya bani israila qad ja'akum muta'annikum wa wa'adnakum janibat al-amana wa tasallallahu wa sallam minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum minha nukhrijukum taratan ukhra qala wa inni la ghafaru liman taba wa amana wa 'amila shalihan wa ma 'ajalaka an qawmika ya Musa qala hum ulai 'ala athari wa 'ajibu ilayka rabbi tarda qala fa inna fatanna qawmaka ba'dika wa adallahu misami qala ya qawmi alam ya'tikum rabbukum wa'ada afatala 'alaykum ahda maradtum ayakhilla 'alaykum ghadakum rabbukum fa'akhlaftum wa'idi qalu ma aslahna ma'idaka bimalkina wa la kunna uzara misana biqawmi faqadabna ma akhraja lahum 'ajlan jasadan lahu qalu hadha afala yaruna alla yarji ilayhim qala wa la yamliku lahum darra wa la naf'a wa la qala lahum harun min qabl innama قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى لا تتبعنا إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقوا بقولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاقبا لنحرقنه ثم لننسفنه في الجحيم إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نفعل وقد آتينا من لدنا ذكرا ومن أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وسألهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم ما يقولون يقولون طريقة إلى يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع يومئذ لا تسمع شفاعة إلا من أذن الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم فقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما وذلك أنزلنا القرآن عربيا وصرفنا فيه لعلهم يتقون أو يحسنون فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي وقل رب زدني علما وقضينا لا أتمنى فأشهد وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم وقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فنسقط إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تسمع فيها ولا تضحى وأثبت إليه الشيطان قال يا آدم ولا تدع على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكل منها ففتتهما سواء فلما نكما نزلته ومن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيناها وكذلك اليوم وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه والعذاب فلم يأت لهم كما أهلكنا قبلهم ولولا
kalimatun sabaqat rabbika laka al-jannah wa jannah wasir ala ma yakun wa min ana illahi fatabbi wa atrafa an-nahari la'allaka tawsal wa la tamuddanna 'aynan ila ma mata'ana bihi wa tusawwa hayatina linafsihum bi wa rizqu rabbika khairun wa amur ahlaka bis salati wa tasbih 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu بينات ما ولو أننا أهلكناهم بعذاب قبل قال ربنا لو أرسلت إلينا رسلا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصاب السوء ومن Ini jenis sendiri. Ini mencari apa? Alhamdulillah, masya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Amin.